الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin wal hadirat, para saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa sekarang kita memasuki atau sudah masuk bahkan hari yang ke berapa teman-teman? 19. Ya. Kita sudah masuk hari yang ke-19. Berarti kita sedang berada di penghujung fase yang kedua. InsyaAllah semoga kita senantiasa sehat, InsyaAllah semoga senantiasa kuat. Kita akan memasuki 10 hari terakhir ataupun fase yang ketiga. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, jemaah sekalian, kalau hari ini hari yang ke-19, berarti ada kurang lebih 10 atau 11 hari lagi untuk kita lebih bersungguh-sungguh. Maka yang masih merasa tarawehnya masih suka bercanda, atau yang masih merasa tarawehnya masih ada yang bolong, maka insya Allah masih ada 10 sampai 11 malam lagi. Kalau ada yang masih merasa setelah merenung, melamun, kok ibadah saya di Ramadan ini masih kurang ya, dia merenung, melamun sendiri, kemudian merasakan, mengevaluasi dirinya belum maksimal, maka mari bersama yuk bareng-bareng, insya Allah ada 10, ada 11 lagi hari untuk bisa kita lebih serius. Nabi SAW justru mencontohkan ketika 10 hari terakhir beliau lebih ngegas, beliau effortnya lebih dimunculkan lagi oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ada sebuah hadis yang populer yang menjadi tema bincang kita pada siang hari ini. Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza jaa Ramadan," dan saya kira kita semua hafal hadis ini. Jika jaa datang Ramadan, bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu masuk azan maghrib, Allahu akbar, pada hari pertama, pada malam pertama Ramadan itu, seketika itu kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilat aw suffidat asyayatin. Baik, kita akan fokus pada bagian yang pertama dari hadis tadi. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah menginfokan, Rasulullah mengabarkan, dan ini kabar gaib. Teman-teman, ini kabar gaib. Tuh di awal Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ustaz, kita enggak pernah lihat surga, kita enggak pernah lihat neraka, betul? Tapi Nabi mengkonfirmasi, Nabi mengabarkan ketika Ramadan ini datang, maka seketika itu dibukalah pintu-pintu surga. Alhamdulillah. Dibuka pintu-pintu surga. Baik, apa hikmah kita dari hadis ini? Mungkin 2 saja, karena waktu membatasi kita. Yang pertama adalah, dari hadis ini kita belajar, kita merenung teman-teman sekalian, bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dan sangat-sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Hari ini kita puasa nih, alhamdulillah, maka yakinlah surga itu sangat dekat dengan kita.
Surga sangat dekat dengan orang-orang yang berpuasa. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi mengenai hadis ini, beliau sampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan futihat abwabul jannah adalah taisirullahi liibadihi fit ta'at. Masya Allah. Beliau menyampaikan bahwa dibukanya pintu-pintu surga itu seakan-akan semacam kiasan. Kiasan, apa maknanya? Terbukalah pintu-pintu ketaatan. Semua kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Coba di luar Ramadan, ingat-ingat di luar Ramadan. Ketika begitu selesai kita assalamualaikum dari salat sunnah ba'diyah zuhur ini, apa yang kita lakukan? Kita segera ke dapur, kita segera ke restoran, kita segera antri untuk makan siang, betul? Makan siang gak ada lapar. Tapi begitu Ramadan ini nggak ada tuh yang lari ke dapur, nggak ada yang lari ke restoran, nggak ada yang ngantri untuk makan. Apa yang kita lakukan? Duduk sejenak, paling lama 10-15 menit kita duduk bareng-bareng di sini. Niatkan i'tikaf, bertambah lagi pahala. Niatkan thalabul ilmi, bertambah lagi pahala. Niatkan zikir, bertambah lagi pahala. Alhamdulillah. Dibuka. Makanya dimanapun antum berada, nanti pulang. Ini pekan terakhir nih santri ini. Pulang, kapan pulang santri? Hari apa nak? Sabtu pulang. Sorry, Rabu. Afwan. Rabu pulang ternyata. Ya, lupa dulu suasana kaji di santri. Rabu, maaf. Nanti ketika antum nyampe rumah, lihat dimanapun antum berada, insya Allah masjid kita masih ramai. Masjid di perkampungan masih ramai. Masjid di perumahan masih ramai. Dari kota-kota besar sampai perkampungan terpencil sekalipun, insya Allah masjid kita masih ramai. Hati-hati kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan ibadah. Maka sedangkan Rasulullah SAW ketika beliau mengilustrasikan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, dimudahkan kita melakukan ibadah. Ada 1.000-2.000 di kantong teman-teman sekalian. Nanti hari Jumat siang-siang tuh jalan. Apa yang jalan? Kotak infak, jangan dicuekin. Kotak infak jalan, jangan dicuekin. 1.000-2.000 di kantong kita, usahakan masukin ke situ. Para santri, kita semuanya belajar infak nak. Belajar infak walaupun kecil. Ini bagaimana kita membebaskan Palestina seperti kemarin yang disampaikan Ustaz Tajuddin. Bebaskan Palestina, Allahu Akbar. 1.000-2.000 nggak bisa masuk ke kotak infak. Sedangkan kerugian Palestina sekarang triliunan. Kita 1.000-2.000 nggak mau masuk ke kotak infak. Astagfirullah. Belajar. Ustaz hanya 1.000, nggak apa-apa. Hari ini antum infak 1.000, 10 tahun lagi antum infak 100 juta. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, dibuka pintu-pintu kebaikan. Banyak, gampang. Di mana-mana di setiap masjid ada takjil gratis. Ojol, mohon maaf, abang-abang ojol yang nggak sempat pulang. Apa namanya itu? Kurir, nggak sempat pulang mereka. Kangen dengan suami istri, kangen dengan istri dengan anak, kangen banget mereka. Tapi hanya untuk mencari sesuap nasi, nggak bisa pulang. Mereka ingin buka dengan keluarga mereka, tetapi kemudian tidak bisa pulang karena kerjaan, tuntunan kerjaan, mencari sesuap rezeki. Masya Allah wa tabarakallah, terbuka hati kaum muslimin. Hampir di setiap masjid ada takjil gratis. Makanya besar sekali pahalanya. Masya Allah wa tabarakallah. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman sekalian, terakhir sedikit lagi dari hadis ini kita memahami bahwa ternyata surga itu punya banyak pintu. Abwabun itu jamak. Apa mufradnya? Babun, babani, abwabun, punya banyak pintu. Di sini ada sebuah hadis. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan potongan hadisnya.
Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau ada santri yang ahli salat, khusyuk banget salatnya, ketika takbir imam Allahu Akbar, dia pun ikutan takbir, temannya ngobrol dicuekin. Ini nih calon orang yang insya Allah masuk dari pintu yang namanya pintu salat. Waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Nanti kemudian ada peluang berjihad, berperang di jalan Allah, mati syahid. Ini insya Allah dipanggil dari pintu yang namanya pintu jihad. Kemudian yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Yang rajin sedekah 1.000, 2.000, 5.000, nanti insya Allah dipanggil dari pintu namanya pintu sedekah. Makanya yuk santri 1.000, 2.000, siapapun kita belajar masukin infak, belajar dari hal yang paling kecil. Kapan? Hari Jumat siang-siang, kebetulan ngider depan antum tuh. Antum nggak ada alasan untuk menjauh dari kotak infak itu. Kotak infaknya yang mendatangi kita. Betul? Kotak infaknya yang datang ke kita tuh. Misalnya bisa ya 1.000, 2.000 nggak masalah. Yang penting ta'allumnya, belajarnya itu yang mahal. Belajarnya itu yang mahal. Banyak orang kaya tetapi la haula wala quwata illa billah, karena dari kecilnya tidak terbiasa, tidak belajar infak. 1.000, 2.000 tidak belajar. Maka ketika di Al-Fityan ini, mari sama-sama kita belajar. Dan keempat kemudian, wa man kana min ahli siyam, orang yang rajin puasa Ramadan, insya Allah serius puasanya. Di luar Ramadan ada puasa-puasa sunnah, dia coba kejar, belajar dan belajar. Maka ini pun akan dipanggil dari pintu siam yang kita sebut dengan pintu apa? Ar-Rayyan. Keempat ini disepakati oleh para ulama kita. Ada 4 lagi yang beda-beda pintu surganya, karena pintu surga ada 8. Yang keempat tadi disepakati. Yang sisanya keempat, ada yang bilang pintu taubat. Antum yang suka astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, insyaallah pintu taubat. Kemudian kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Ya, suka memaafkan orang lain, ada pintu surganya juga. Aiman, pintu sebelah kanan, bagi orang-orang yang tidak dihisab pada hari kiamat, punya pintu khusus namanya al-aiman, babul aiman. Kalau ada juga yang bilang babul ilmi, antum menuntut ilmu, insyaallah ada ilmu, ada pintunya sendiri, babul zikri, babul walid, berbakti kepada orang tua. Ada juga yang menyebutkan babu ar-radin, orang-orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin Allah muliakan, masih ada 11 hari lagi insyaallah. Mari bersungguh-sungguh untuk mengejar maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.